Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah kepadanya. Mari semuanya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mau hadir di setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi hidup kami. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan, selain kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau beri yang kami minta saat kami mencari, kami mendapat.
dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau Bapa. Sucikan, kuduskan setiap pribadi kami, lepas pribadi, pikiran kami, hati kami, ucapan kami, tingkah laku kami, perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Engkau. Kami berdamai dengan Engkau. Layakkan setiap kami untuk melayani Engkau. Sucikan, kuduskan, urapi setiap kami yang terlibat pelayanan pada saat ini, baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, pendahulu syafaat, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapan daripada surgawi turun atas hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap firman disampaikan boleh kami mengerti, karena kami tahu kebenaran firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau ambil alih ibadah pada saat ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan kami menyerahkan sepenuhnya ibadah saat ini ke dalam tangan-Mu, dan kami takdiskan ibadah saat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Siap bersuka cita di dalam Tuhan, amin? Amin. Mari kita bersuka cita lebih dan lebih lagi di dalam Dia, sebab Dialah kebenaran bagi kita semua dan kehidupan bagi kita. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Mari kita lebih lagi bersuka cita di dalam Dia. Sebab Tuhanlah gunung batu dan kota benteng bagi kita semua. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku.
yang benar. Amin. 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 Baik, selanjutnya kita sebentar lagi akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Dia. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kita semua. Boleh menjadi pengharapan yang baru bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah meragukan kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu tetap tinggal di dalam setiap kehidupan kami.
Ibu di sebelah kanan kami hanya menontonnya karena kami tahu Engkau Allah ada bersama dengan kami. Bila Allah di pihak kami, siapakah yang akan menjadi lawan kami? Bila Allah ada di pihak kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami cakap melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan perlindungan-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kasih setia-Mu ya Tuhan, sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah meragukan akan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah lewat hamba-Mu, sucikan kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh kami mengerti. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan. Kabar kita pasti semuanya luar biasa karena Allah kita luar biasa. Karena ada Roh Kudus dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Amin. Beberapa waktu yang lalu kita telah berbicara tentang pencurahan Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah 50 hari Tuhan Yesus bangkit. Setelah Tuhan Yesus bangkit, pada hari ke-40 dia naik ke surga, dan pada 10 hari kemudian dia mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Tapi tidak semua orang bisa menerima daripada Roh Kudus. Hanya orang-orang yang membuka hati dan percaya kepada Dia baru bisa menerima setiap janji dan kuasa daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Roh Kudus dicurahkan tujuannya adalah untuk memperlengkapi pada setiap orang percaya yang hidup kita akan dituntun, dibimbing, dan kita diberi kuasa untuk memberitakan Injil kepada setiap orang supaya setiap orang bisa percaya dan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Dialah yang membawa kita dalam seluruh kebenaran dalam hidup kita, dan Dia menuntut, membimbing, mengajar, mengurapi setiap saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Tapi saat ini saya mau katakan, kita mau membahas tentang keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah anugerah buat saya dan saudara yang kita menerima cuma-cuma daripada Tuhan. Seharusnya kita itu binasa, tapi karena kasih karunia Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ke dunia ini sebagai penebus dosa saya dan saudara, sebagai pendamai kita dengan Allah. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib membebaskan kita dari segala ikatan dosa. Kasih karunia diberikan, kasih karunia Tuhan adalah untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Karena Tuhan berkata bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua umat manusia supaya tidak binasa, melainkan memperoleh keselamatan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Benarkah keselamatan itu diberikan kepada semua manusia yang ada di dunia ini? Kita lihat Titus 2 ayat 11. Dikatakan bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nyatanya di mana? Nyatanya Tuhan mati di kayu salib buat saya dan saudara, menebus dosa dan kesalahan saya dan saudara, supaya kita memperoleh keselamatan. Makanya dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bahwa Tuhan memperlihatkan kita bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan sia-sia. Dia menggantikan nyawanya dengan nyawa kita. Bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal, yang tercurah di atas kayu salib buat saya dan saudara.
Kita lihat lagi Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Maut dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi dia telah menang atas maut. Kalau dia tidak menang atas maut, maka kita adalah orang-orang yang binasa. Kita orang-orang yang akan masuk ke dalam kematian yang kekal, yaitu di neraka. Tapi karena dia dari surga datang merendahkan diri dan menyerupai manusia, bahkan dia menjadi hamba. Dia datang untuk melayani. Dan Yesus datang untuk melayani. Melayani setiap umat Tuhan. Artinya, dia memberikan nyawanya buat saya dan saudara. Keselamatan itu diberikan kepada semua manusia. Tapi tidak semua orang bisa menerima keselamatan itu. Makanya dikatakan keselamatan itu anugerah. Kita lihat 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kebanyakan orang merasa hidupnya sudah benar. Kalau kita memberitakan Injil, ayo bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bilang, kapan gue berdosa? Saya juga orang yang beribadah. Saya hari-hari gak buat jahat kok. Saya yang penting kita hidup itu berbuat kebaikan. Dan sangat salah pengertiannya. Karena manusia telah jatuh di dalam dosa, dan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga upah dosa mendatangkan maut. Dosa yang dari mana? Dosa dari nenek moyang kita, yaitu Adam, yang melanggar atau tidak taat kepada Tuhan, sehingga membuat semua manusia itu berdosa di hadapan Tuhan. Banyak orang merasa bahwa dia melakukan kebaikan, tidak berbuat jahat, dan dia merasa bahwa dia sudah cukup baik. Katanya yang penting hatinya benar. Tidak cukup itu. Kita perlu pengampunan daripada Tuhan. Kita butuh penebusan daripada Tuhan. Penebusan kepada diri kita. Dosa tanpa penebusan tetap dosa. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini menebus dosa saya dan saudara. Sering orang kita lihat, di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Banyak orang, dia hidupnya boleh dikatakan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kan sering gak sih kita lihat, kadang kita lihat orang itu jahatnya minta ampun, terus hidupnya tuh gak karu-karuan, tapi umurnya panjang. Sering ya, umurnya panjang. Dan yang menjadi fatal lagi, kalau orang itu merasa dia itu disayang Tuhan, dan dia tetap melakukan dosa, dan dia tetap tidak berbuat kebaikan. Menurut dia itu udah cukup baik, tapi sebetulnya hidupnya menjadi sandungan bagi orang lain. Dan dia hidupnya ya kelihatan sehat, umurnya panjang, tapi sebetulnya adalah Allah memberikan dia kesempatan untuk bertobat, untuk kembali kepada jalan yang benar. Allah memberikan dia kesempatan supaya dia diselamatkan. Tapi banyak orang tidak menyadarinya. Ada kalanya orang berbuat kesalahan, Tuhan tegur dengan sakit. Dia tidak sadar. Dia ditegur dengan sakit, akhirnya dia sembuh. Tapi dia nggak sadar bahwa Allah memberikan dia kesempatan untuk bertobat. Ada orang yang ditegur berulang kali dan tetap melakukan dosa. Akhirnya Tuhan ambil orang itu. Hati-hati dengan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah hidup kita sesuai dengan
kehendak Allah. Hidup kita sesuai dengan firman Allah. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kita orang baik. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita lihat dalam Titus 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita diselamatkan hanya anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita orang yang baik, tapi karena kasih karunia Tuhan. Dikatakan di sini, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Kelahiran kembali berarti hidup kita diubahkan dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita harus berubah. Manusia lama kita harus kita tinggalkan dan kita hidup di dalam hidup yang baru. Bisa katakan permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan dalam hidup kita. Hidup kita yang berubah menjadi serupa dengan Kristus. Yesus datang ke dunia ini adalah mendamaikan kita dengan Allah. Dia sebagai pendamai kita dengan Allah. Jadi keselamatan itu tidak semua orang bisa menerimanya. Mau gak dirinya didamaikan dengan Allah? Mau gak dirinya diperdamaikan dengan Allah? Manusia kecenderungannya adalah merasa dia hebat. Merasa dia tidak perlu Tuhan. Apalagi dia punya usaha, punya jabatan, punya karir yang bagus, orang yang berada. Dia gak akan cari Tuhan. Karena dia merasa hidupnya sudah benar. Padahal kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dialah yang memperdamaikan kita dengan Allah. Saat manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia adalah berdosa. Karena Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa melalui Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang akan masuk surga. Yang tidak akan datang kepada Bapa. Tapi ingat, setiap orang yang bisa sampai ke Bapa juga karena kasih karunia Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihan yang sudah Tuhan tetapkan kita untuk diselamatkan. Kita lihat lebih jelas lagi 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sekalipun Kristus telah mati bagi semua orang, dalam arti Yesus Kristus memperdamaikan kita dengan Allah, ya. Jadi memperdamaikan Allah dengan dunia. Tidak semua orang selamat. Karena selamat atau tidaknya seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri. Mau nggak dirinya diperdamaikan dengan Allah atau tidak? Saya katakan tadi, mereka kalau kehidupannya sudah nyaman, mereka hidupnya baik, dia merasa tidak perlu Tuhan. Apalagi dia berpikir, saya tidak pernah berbuat jahat kok sama orang. Tapi dosa asal ini yang membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita perlu seseorang untuk menjadi perantara, untuk mendamaikan
kita dengan Allah. Contoh, orang di dalam hukum, ya, orang di dalam hukum, kalau orang sudah terlibat di dalam hukum dan dia tidak ada penyelesaian dalam masalah hukumnya, dia pasti pakai pengacara, benar? Pakai pengacara untuk menyelesaikan dari satu permasalahan dia di dalam hukum. Nah, begitu juga dengan Yesus Kristus. Dia adalah jembatan untuk kita sampai kepada Bapa di surga. Tapi tidak semua orang bisa menerima keselamatan itu. Kan dikatakan keselamatan itu anugerah. Sekalipun Yesus mati buat semua umat manusia. Sering kita beritakan Injil, belum tentu mereka dengar. Mereka bilang, kamu, saya. Sering begitu. Nah, untuk mendapatkan keselamatan itu, untuk menerima berkat daripada Tuhan, tentu saja langkah awal dalam penyelamatan manusia, terlebih dahulu manusia itu atau kita harus percaya bahwa Kristus telah mati untuk kita. Untuk bisa menerima keselamatan itu, untuk bisa menerima berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Langkah awal adalah kita percaya nggak bahwa Yesus mati itu buat kita. Kalau kita tidak percaya, maka kita nggak akan terima keselamatan itu. Dan kita tidak akan menerima berkat-berkat Tuhan yang tersedia buat kita. Karena Yesus mati di kayu salib untuk mengembalikan posisi kita dalam setiap kehidupan kita. Kematiannya untuk kita memperoleh kembali berkat-berkat yang umum ya dalam kehidupan kita sehari-hari yang telah hilang akibat pelanggaran daripada Adam. Manusia pertama diciptakan hidup dengan menikmati apa yang sudah Tuhan ciptakan. Menguasai dan menaklukkan apa yang ada di bumi ini. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, sehingga dia harus bekerja keras dengan berpeluh keringat, bekerja dengan susah payah untuk mencari rezekinya, mencari makanannya. Harus banting tulang, susah-susah terus, walaupun rajin bekerja. Kutuk kemiskinan itu ada. Justru Tuhan Yesus datang mendamaikan kita, memberikan kita kabar sukacita bahwa kematiannya itu loh, nih saya mati, mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada manusia. Pertama, manusia diciptakan hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Manusia pertama diciptakan, mereka hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Mereka hanya mungkin perintah saja. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka harus hidup dalam kesusahan, penderitaan, air mata. Berjerih lelah mencari rezekinya sampai seumur hidup kembali kepada tanah. Justru Tuhan Yesus datang supaya kita memperoleh kembali berkat-berkat yang dulu kita terima daripada Tuhan. Amin. Kematian Tuhan Yesus Kristus juga memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Waktu yang Tuhan berikan bukan Tuhan lalai, tapi Tuhan menunda waktunya supaya kita diselamatkan. Karena Tuhan tidak inginkan seorang pun manusia di dunia ini binasa, melainkan memperoleh keselamatan, yaitu hidup di kekal. Jadi kematiannya itu justru menghasilkan penundaan pelaksanaan hukuman atas dosa bagi semua orang. Makanya kita katakan kita hidup dalam anugerah Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Kematian Tuhan Yesus juga menghapus semua halangan untuk Tuhan mengampuni dosa kita. Jadi kematian Tuhan Yesus Kristus juga menghilangkan semua halangan yang menghalangi Tuhan dalam mengampuni dosa kita. Dan kematiannya juga memulihkan kita orang yang berdosa ini dengan Tuhan. Memulihkan.
atau mendamaikan kita yang berdosa ini diperdamaikan dengan Tuhan. Yang menjadi penghalang dosa kita adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang dengan menolak untuk diperdamaikan dengan Allah. Kita dengan sengaja kita menolak menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan Allah menghalangin kita untuk menerima pengampunan daripada Dia, tapi justru dari manusia kita sendiri yang menjadi penghalang untuk Allah mengampuni dosa dan kesalahan saya dan saudara. Justru karena manusia sendiri yang menolak untuk menerima pengampunan daripada Allah. Manusia sendiri yang menolak pengampunan daripada Allah. Manusia sendiri yang membuat dia tetap hidup di dalam dosa. Hidup di dalam budak dosa. Hidup dalam keterikatan dosa. Karena kenapa? Kecenderungan manusia adalah hidup di dalam kesenangan dunia. Kecenderungan manusia adalah ingin memuaskan keinginan daging dia. Memuaskan keinginan mata dia. Memuaskan keinginan hati dia. Sehingga membuat dia jauh daripada Allah. Karena dia tidak mau hidup di dalam aturan-aturannya Tuhan. Amin. Bahwa kesimpulannya adalah karya pendamaian Kristus tidak terbatas buat semua orang yang ada di dunia ini. Pendamaian Kristus tidak terbatas bagi semua orang yang ada di dunia ini. Amin. Karya itu terbatas karena hanya orang-orang tertentu, yaitu orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi karya itu tidak pernah terbatas. Ya. Karya penebusan, karya pendamaian Tuhan Yesus Kristus kepada semua umat manusia ini tidak pernah terbatas. Keselamatan itu diberikan kepada semua umat manusia. Tapi yang membuat karya itu terbatas karena hanya orang-orang yang percaya itu yang bisa menerima karya penebusan itu. Pendamaian itu tersedia bagi semua orang. Tetapi hanya bermanfaat atau berguna hanya untuk orang-orang yang terpilih. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Mari jadikan diri kita adalah orang-orang yang terpanggil dan terpilih. Mari kita mengerti sesungguhnya keselamatan itu. Mari kita mengerti sesungguhnya Yesus mati itu untuk siapa? Apa karya daripada Kristus mati di kayu salib? Mari setiap kita menghargai setiap anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Hidup di dalam tuntunannya, tuntunan Roh Kudus. Hidup di dalam kehendaknya. Karena hidup kita adalah anugerah. Keselamatan itu buat saya dan saudara anugerah. Amin. Mari kita menghargai setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita masih bisa beribadah kepadanya. Dan kita masih setia, kita masih taat, dan kita masih rajin beribadah kepada Dia. Semua anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Artinya, kita adalah orang-orang yang terpanggil dan terpilih. Kita adalah orang-orang yang masuk dalam rencananya Tuhan. Yang kita akan memperoleh kehidupan kekal di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menghargai setiap anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau tetap taat dan setia di dalam Engkau. Kekuatan, kami selalu mohon kekuatan daripada Engkau
kepada kami, agar kami tetap setia di dalam Engkau sampai akhir hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam penyembahan. Masalah, pergumulan tidak memisahkan kita dari kasih Allah. Masalah boleh datang dalam kehidupan saya dan saudara, tapi tidak memisahkan kasih Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, agar kami tetap kuat dan kami tetap setia di dalam Engkau.
Terpujilah namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, ini doa ucapan syukur kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah raya pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terutama terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bisa mengenal Engkau, kami bahkan bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu semua adalah anugerah dan kebaikan daripada-Mu. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Untuk kami semua Engkau urapi hamba-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Hikmat, marifat, kebijaksanaan semakin Engkau tambahkan kepada beliau. Begitu pula kami mengangkat kedua tangan kami, berdoa untuk Ibu Feni Febrinita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GPR Living Bread ini. Penyertaan-Mu sempurna di sepanjang pelayanannya. Kemanapun kakinya melangkahkan kaki untuk melayani Engkau, Engkau turut campur tangan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Pemulihan, kesembuhan, terobosan boleh terjadi dalam setiap pelayanannya. Nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupannya, Engkau Tuhan Allah yang memelihara. Berkat-berkat dari barat, utara, timur, selatan, Engkau kirimkan menyertai di sepanjang kehidupannya ya Tuhan. Dan juga setiap anak-anaknya dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan Allah yang berikan roh takut akan Engkau. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Roh sukacita, roh damai sejahtera, keharmonisan senantiasa ada di tengah-tengah keluarga Ibu Gembala Sidang kami. Dan juga setiap daripada kami hamba-Mu yang telah melayani Engkau, baik song leader, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun pada hari ini Tuhan. Urapi kami semua dengan urapan baru kembali daripada Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan, berikan kami satu kesatuan hati lebih lagi di dalam pelayanan ini. Bahkan jumlah di antara kami semakin Engkau tambahkan. Terima kasih untuk setiap anugerah dan kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami yang telah memilih kami di dalam melayani Engkau Tuhan. Dan juga untuk setiap jemaat yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Engkau Tuhan Allah yang mengurapi setiap daripada kami dengan urapan baru daripada Engkau. Semakin tarik hati kami untuk kami boleh semakin memiliki kerinduan untuk mengenal Engkau. Memiliki kerinduan di dalam firman-Mu maupun di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bawa kami dan senantiasa tuntun kami tetap berjalan di dalam jalan-Mu. Bangsa kami Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati bangsa kami. Engkau yang turut campur tangan dalam berbagai bidang. Berikan roh takut akan Engkau kepada pemimpinnya. Sehingga setiap keputusan yang mereka putuskan adalah untuk kesejahteraan rakyat kami Indonesia Tuhan. Penuaian boleh terjadi atas bangsa kami, kemuliaan-Mu boleh memenuhi bangsa kami ya Tuhan. Dan juga untuk tangan yang telah memberikan persembahan, Engkau Tuhan Allah yang memberkati setiap usaha, pekerjaan, mata pencaharian beri berhasil dan beruntung Tuhan. Karena kami tahu setiap berkat adalah berasal daripada Engkau. Ajar kami untuk menabur lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan.
Engkau yang sempurnakan doa kami, dan setiap doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa, haleluya, amin. Mari saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.